Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami bisa ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua kami melakukan segala kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini menyertai kami, siapapun seluruh pendengar Radio Citra Kasih ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini yang akan menjadi kekuatan di dalam menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat perikop di atas di dalam kitab Yesaya yang barusan kita baca, dosa adalah penghambat keselamatan. Kalau kita berbicara tentang dosa, dosa adalah segala sesuatu yang melanggar atau tidak melakukan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Katakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita kepadanya lewat doa-doa kita. Ya. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan setiap umatnya. Tuhan mampu untuk mendengar setiap seruan, doa-doa dari setiap umat Tuhan. Tapi tidak sampai di situ. Di ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah. Ya, berarti ada yang menghalangi, ya, pemisah, menghalangi antara umat Tuhan dan Allah, atau antara kita dan Allah kita. Apa yang menjadi penghalang atau apa yang menjadi pemisah sehingga tangan Tuhan tidak mampu atau tidak sampai, bukan tidak mampu, ya, sehingga tangan Tuhan tidak sampai untuk menolong kita, atau pendengaran Tuhan tidak sampai untuk mendengar setiap seruan kita. Yang dikatakan di situ, yang menjadi penghalang atau pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Segala kejahatanmu. Kejahatan inilah yang menjadi pemisah atau yang membuat tangan Tuhan tidak sampai untuk menolong setiap kita. Kejahatan inilah yang membuat telinga Tuhan tidak mendengar atau tidak sampai untuk mendengar setiap seruan anak-anaknya. Jadi bukan Tuhan tidak mau menolong, bukan Tuhan tidak mau mendengar, tapi ada yang menghalangi, ada penghalang di sana. Jadi penghalang di sana adalah dosa atau kejahatan yang kita lakukan.
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Ya, seakan-akan Tuhan tidak mau melihat kita, artinya menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar setiap seruan kita, ialah segala dosamu. Ya. Dia sangat jelas di sini ya. Bukan Tuhan tidak mau menolong kita, bukan Tuhan tidak mau mendengar seruan kita, tapi ada yang menjadi penghalang di sana. Ya. Ada yang menjadi penghalang. Ya. Sama kalau orang, misalnya orang yang matanya kena rabun misalnya, atau harus pakai kacamata. Ketika dia nggak pakai kacamata, ada yang menjadi penghalang di sana untuk dia melihat dengan jelas setiap huruf-huruf yang disuruh baca misalnya. Tapi ketika dia pakai kacamata, dia akan melihat jelas, nggak ada yang menghalangi di sana. Ya, sama juga dengan kita. Tuhan pasti mendengar setiap seruan kita ketika tidak ada yang menghalangi. Tuhan pasti tangannya akan menolong setiap persoalan yang kita hadapi kalau tidak ada yang menghalangi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menyingkirkan setiap penghalang-penghalang dalam hidup kita yang merintangi tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita, yang merintangi pendengaran Tuhan untuk mendengar setiap seruan kita. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 21, Yesaya pasal 1. Coba saya bacakan. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 16. Dikatakan di situ ini tentang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi tidak ada jalan lain supaya tangan Tuhan bisa menyelamatkan kita, supaya tangan Tuhan bisa menolong kita, supaya telinga Tuhan mendengar setiap seruan kita. Tidak ada jalan lain selain kita harus bertobat. Ya. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 13. Saya coba mulai ayat 13. Dikatakan di situ, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Ya, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Artinya Tuhan menginginkan kesungguhan kita dalam mengiring Dia, dalam mengikut Dia. Ya, tidak setengah-setengah, tidak yang penting jalan. Ya. Jadi Tuhan katakan jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ya, perayaanmu itu penuh kejahatan. Nah, ini Israel diingatkan oleh Yesaya. Tuhan mau kamu melakukan setiap ibadahmu, setiap perayaanmu dengan sungguh-sungguh. Kamu harus mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap peribadahanmu. Dikatakan perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ya.
Oleh karena itu dikatakan di ayat 15, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Ini berbicara tentang kejahatan lagi, ya, atau berbicara tentang dosa lagi. Jadi mau kita berdoa bagaimanapun kalau kita tetap melakukan namanya dosa, dikatakan tadi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita, tapi ada yang menjadi penghalang di sana, yaitu segala dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, basuhlah. Ya, ini Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat baik, berhentilah berbuat jahat, dan belajarlah berbuat baik. Nah, ini yang harus kita lakukan supaya tangan Tuhan bisa menjangkau kita untuk menolong kita, supaya telinga Tuhan mendengar setiap seruan yang kita naikkan lewat doa-doa kita. Kita singkirkanlah penghalang-penghalang yang menghalangi setiap pertolongan Tuhan yang harusnya kita dapatkan, yang harusnya kita rasakan, tapi ada yang menghalangi di sana. Sama kalau misalnya ada daerah yang terisolasi misalnya, sedangkan mereka kelaparan di sana. Ya. Misalnya ada jembatan yang terputus. Nah, bagaimana bisa menolong orang yang di seberang? Ya, tentu harus membangun jembatan dulu yang bisa kita lalui untuk memberi pertolongan orang yang ada di seberang misalnya. Nah, ini sangat penting. Ya. Jadi kita buat supaya kita sampai di seberang. Ya, sama dengan kalau kita mau dijangkau oleh Tuhan atau kita mau didengar doa-doa kita oleh Tuhan, berarti kita harus menyingkirkan tadi yang dikatakan penghalang-penghalang sehingga tangan Tuhan sampai kepada kita, pertolongan Tuhan sampai kepada kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di Yesaya pasal 1 ayat 16, Israel diingatkan pada saat itu, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Ya, ku di situ Tuhan. Ya, artinya Tuhan berkata, ya bersihkanlah dirimu. Ya, jauhilah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Nah, inilah yang menjadi penghalang-penghalang yang harus kita singkirkan. Ya. Kita tidak tahu ya, mungkin kita yang bisa tahu diri kita sendiri, kita yang bisa mengoreksi diri kita sendiri. Apa yang menjadi penghalang-penghalang dalam hidupku yang membuat tangan Tuhan tidak sampai untuk menolong aku? Kita yang tahu. Mungkin kita berkata, saya tidak pernah membunuh misalnya, saya tidak pernah mencuri, saya tidak lakukan semua. Ya, tapi kembali kita yang tahu diri kita dengan Tuhan. Orang lain tidak mengetahui diri kita, orang lain tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Yang saya katakan, kita bisa menipu sesama kita, kita bisa bohong kepada sesama kita, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Ya, Tuhan tahu hati kita yang paling dalam, apapun yang kita sembunyikan dalam hati kita, Tuhan tahu. Sehingga kita bisa merasakan, oh ini yang menjadi penghalang saya dengan Tuhan, sehingga tangan Tuhan tidak sampai untuk menolong saya. Oh ini yang menjadi penghalang sehingga setiap doa-doa saya
tidak didengar oleh Tuhan karena ada yang menghalangi di sana. Oleh karena itu marilah kita lakukan, bersihkanlah, basuhlah diri kita, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat. Ya, jahat ini banyak bisa diartikan. Ya, jahat itu ya hal-hal yang kita lakukan yang bisa merugikan orang lain dan bisa merugikan diri kita sendiri. Ya. Jadi mari kita singkirkan semua itu supaya tangan Tuhan sampai untuk menolong kita. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Belajarlah berbuat baik. Saya kira seluruh ajaran-ajaran agama pada intinya itu mengajarkan bagaimana seseorang itu berbuat baik. Ya, berbuat baik itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Yang sering saya katakan ketika saya membawa renungan di Radio RCK tempat ini, perbuatan baik itu tidak selalu diukur dengan materi. Ya, karena kalau diukur dengan materi kita tidak akan pernah berbuat baik. Ya, menyapa orang, ya, menegur orang, nah itu sudah perbuatan yang bisa membuat orang ya bahagia. Mendengarkan orang saja juga sudah perbuatan yang baik. Jadi banyak hal yang tidak hanya selalu berbuat baik itu tidak hanya selalu diukur dengan materi, tapi dengan menolong orang dengan tenaga yang kita miliki, ya, itu sudah perbuatan baik. Bahkan kalau kita lihat banyak biasa di sinetron itu menolong orang yang buta misalnya menyeberang jalan, itu tidak berbicara dengan materi tapi dengan tenaga yang dia miliki dia bisa menolong orang lain. Jadi berbuat baik itu banyak sekali. Jadi yang Tuhan mau, marilah kita berhenti melakukan hal-hal yang berdosa, ya, hal-hal yang jahat, dan belajarlah berbuat baik. Karena semua itu akan ada perhitungannya, ya. Saya bilang hidup ini sangat singkat, ya. 70 tahun kata Alkitab. Hidup ini sangat singkat. Apa sih yang harus kita pertahankan? Oh, semua akan ditinggalkan. Ya, semua akan ditinggalkan. Kalau kita lihat orang yang meninggal, paling sehelai baju di badannya, tidak ada apa yang dia cari, berjerih lelah, bersusah-susah. Tidak ada yang bawa, misalnya ada yang punya rumah, nggak ada yang bawa rumahnya sampai kuburan, nggak ada yang bawa mobilnya, nggak ada bawa hartanya. Tapi yang menjadi pertanyaan di akhir hidup kita, dan tidak ada orang yang hidup selamanya, semua ada batasannya. Ya, nah inilah yang harus membuat kita selalu merenung, ya. Kalau seperti binatang misalnya hidupnya setelah mati nggak ada kelanjutannya, tapi kita manusia, kita percaya hidup setelah di dunia ini ada hidup yang selanjutnya. Ya, saya kemarin lihat satu tayangan, ya, itu banyak di YouTube, ya, tentang pengangkatan itu, ya. Itu yang digambarkan yang ada di dalam Alkitab, di kitab Wahyu dibuat semacam penggambaran lewat video gitu, ya. Nah itu ada yang lagi ibadah pas pengangkatan itu, ada yang diangkat dan ada yang tertinggal. Itu di dalam gereja. Ada yang lagi bekerja, ada yang di bawah, ada yang ditinggal. Ada yang lagi di jalan, ada yang di bawah, ada yang ditinggal. Nah ini membuat saya secara pribadi merenung, ya, hidup itu singkat. Apa yang harus kita buat untuk hidup selanjutnya, hidup yang kekal. Kita hanya mengembara di dunia ini, ya. Oleh karena itu marilah kita lakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara jana, ya, orang-orang lemah, ya, yang perlu kita bantu. Nah, oleh karena itu di ayat 18 firman Tuhan berkata, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan,
sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ini kalau penghalang-penghalang itu kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan, aku mau berhenti berbuat jahat, ya, aku mau berhenti berbuat dosa, ya, dan saya mau belajar berbuat baik. Tuhan katakan, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang penting ada pengakuan di situ, ya. Mau membersihkan diri kita, mau meninggalkan hal-hal yang jahat, dan mau belajar berbuat baik, maka kita akan mampu menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi setiap pertolongan Tuhan yang harusnya kita dapatkan, yang menghalangi pendengaran Tuhan yang harusnya Tuhan dengar setiap seruan kita. Tapi ada penghalang-penghalang itu, yaitu segala dosa kita, segala kejahatan kita yang harus kita singkirkan dari dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menebus segala dosa-dosa kita. Jangan kita berbuat dosa lagi. Kalau kita lihat di dalam bagian lain, coba kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Ketika dia menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, ya, Yesus berkata, saya tidak baca semuanya. Setelah orang lumpuh itu disembuhkan, orang-orang Farisi bertanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Tapi orang lumpuh ini nggak tahu. Tapi ketika dia berjumpa di dalam bait Allah, orang lumpuh itu bercerita bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Di ayat 14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia, ya, orang lumpuh yang disembuhkan di kolam Bethesda, dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya. Artinya kita yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dosa-dosa kita sudah ditebus semua di atas kayu salib. Berarti kita tidak hidup lagi di bawah kuasa dosa. Ya. Jadi sebelum peristiwa di salib, kita ada di bawah kutuk dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Tapi ketika Yesus sudah melakukan semua di atas kayu salib, artinya kita sudah dimerdekakan. Kita tidak hidup lagi di bawah kutuk dosa, atau kita tidak bisa diperbudak lagi oleh dosa. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang ada di kolam Bethesda itu, dia berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Artinya kalau kita yang sudah hidup di dalam Kristus, Tuhan berkata, dosamu saya sudah tebus di atas kayu salib, jangan kamu berbuat dosa lagi. Ya, bukan berarti kalau kita udah percaya Kristus tidak bisa berbuat dosa lagi. Kecenderungan itu akan ada karena kita masih hidup dalam kedagingan. Ya. Tapi kita harus mempertahankan supaya jangan kita hidup di dalam dosa lagi. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya. Bisa terjadi yang lebih buruk lagi. Ya. Kemudian di bagian lain di dalam Yohanes 8 ayat 11, ketika perempuan yang kedapatan berbuat zina, ya, dibawa oleh orang-orang Farisi kepada, atau ahli-ahli Taurat kepada Yesus, dan dikatakan mereka
Kalau perbuatan zina itu harus dilempari batu sampai mati. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, kalau kita lihat di ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, tidak adakah yang melempari kamu? Karena Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, ya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mau melempari, barang siapa yang tidak berbuat dosa, ya yang merasa tidak berdosa, ambil batu itu dan lempari dia. Tapi semua merasa berdosa. Nah, di ayat 11 dikatakan jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ya, ini yang harus kita garis bawah ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Hal yang sama juga disampaikan kepada orang yang lumpuh yang disembuhkan. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi lebih buruk. Pada perempuan yang ketahuan berzina, Tuhan Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita juga yang sudah hidup di dalam Kristus, yang telah ditanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, dosamu telah aku tanggung di salib, dosamu telah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita dulu adalah orang yang sakit karena di bawah tekanan dosa, diperbudak oleh dosa, sehingga yang keluar dari dalam hidup kita, diri kita, bukan hal-hal yang baik tapi hal-hal yang jahat. Tapi Tuhan berkata, aku sendiri telah memikul dosamu, dosa kita umat manusia di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita telah disembuhkan, kita hidup oleh kebenaran. Oleh karena itu, pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah seperti yang kita baca tadi di dalam Yesaya pasal 29 ayat 1 dan 2. Marilah kita singkirkan, marilah kita tinggalkan hal-hal yang menjadi penghalang untuk kita berjumpa, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Marilah kita singkirkan segala dosa-dosa kita, segala kejahatan yang kita lakukan yang membuat telinga Tuhan tidak mendengar setiap seruan kita. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Orang lain mungkin melihat kita baik-baik saja, tapi Tuhan melihat kita sedang sakit karena dosa-dosa, karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya mengajak setiap pendengar radio Citra Kasih, marilah kita mengoreksi diri kita, melihat kembali hidup kita. Apakah masih ada penghalang-penghalang yang membuat pertolongan Tuhan, tangan Tuhan tidak sampai kepada saya untuk menolong saya, yang membuat telinga Tuhan tidak mendengar setiap seruan saya karena masih ada penghalang-penghalang dalam hidup saya. Pesan firman Tuhan, basuhlah dirimu, basuhlah dan bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata Tuhan. Artinya tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Berhentilah berbuat jahat dan belajarlah untuk berbuat baik. Apalagi dengan kondisi-kondisi saat ini, di tengah-tengah masa yang sulit, marilah kita banyak berbuat baik. Yang saya katakan tadi, berbuat baik itu tidak selalu berupa materi, tapi berbuat baik itu banyak hal yang bisa kita lakukan
untuk berbuat baik. Puji nama Tuhan, itu renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat.